Nah yang lima bagaimana memenuhi. Kalau sudah memenuhi, baru kemudian mungkin ketemu Pak Lurah, baru kemudian ke kantor pertanahan Kabupaten Gunung Kidul, kata misalkan. Nah jadi kalau ada persoalan itu memang yang harus dipahami dulu, karena ini soal teknis ini sudah ada aturannya, ada cuklak juknisnya, itu dilihat saja kurangnya apa gitu. Nah mumpung sekali lagi ada orang-orang yang bertanggung jawab sebagai responsible person maupun sebagai authority personnya ya, yang punya otoritas maupun yang bertanggung jawab ada. Jadi alangkah ruginya kita kalau tidak segera dikerjakan, tidak segera ditindaklanjuti. Wabil khusus tentunya tadi Pak Jumio sama Pak Kati moga nanti bisa segera ditindaklanjuti. Demikian pula saya kira kalau teman-teman itu jangan sampai nanti kita kepancal gitu Pak. Kepancal itu wis programnya rawono orang ngurus yo namanya negara juga aturannya. Nek ora sesuai aturan takut nih Pak Santoso takut nggak sesuai aturan ya. Kurang dikit aja itu bisa bermasalah ya Pak ya. Punggal panggil ke jaksa nggak enak. Nah makanya sekali lagi ini monggo sekali lagi Bapak sekalian, wabil khusus tentunya Pak Lurah bisa kasih tahu nih Pak Lurah Beji, Pak Lurah Bendungan, dan Pak Lurah Beji bisa kasih tahu teman-temannya Pak. Pas kita mungkin nanti kalau perlu kita kumpul saja siapa saja nanti kita bisa bisa bergerak secara khusus Pak Santoso untuk Pak Lurah. Kalau takut nanti saya tidak kita kopi atau makan kan banyak makanan enak pagi gitu. Yang penting jangan palaju terus gitu. Nah, yang lain kan ada ayam goreng gitu. Terus minggu loh, apa itu jangan lombok hijau itu loh saya kalau tempat masuk ini saya suka khusus maunya ada kalau nggak datang. Nah jadi sekali lagi terima kasih Pak Santoso, Ibu Eni, Atri ya atas terselenggaranya acara ini, moga-moga bermanfaat dan moga-moga juga nanti kalau diundang ada kawan-kawan kita yang datang, moga khusus Pak Lurah bisa dibantu, bisa ditindaklanjuti pokoknya dia supaya sisa yang berapa tadi Pak 60% tadi ya, tinggal orang nol. Nah, bagus nanti kita petakan wilayah pantai sana Pak. Acara ini lancar. Ayo ikut Pan, sudah pasti ada harapan dari anak muda sampai ibu-ibu harus ikut. Diserahkan sertifikat wakaf yang diserahkan kepada Bapak Ibu dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini adalah simbolisasi bagaimana mudahnya mengurus sertifikat tanah di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Tidak perlu kita ini berpusing-pusing dengan biaya yang cukup murah, dengan skema yang cukup mudah. Pada kesempatan hari ini mungkin nanti Pak Ibnu akan menyampaikan terkait dengan regulasi dan program-program dalam konteks sertifikat tanah ini di tahun 2023 dan di tahun 2024. Dan mungkin nanti Pak Santoso bagaimana menyampaikan tata cara mendapatkan sertifikat yang seperti dicontohkan di depan tadi. Terima kasih Bu Eni dan Pak Tri atas terselenggaranya acara ini. Moga-moga menjadi amal jariah baik di dunia tentunya, yang paling utama di dunia ini sudah membuat beberapa saudara kita yang kita bagikan tadi itu dapat tersenyum, kemudian tentunya yang lain-lain yang tidak hadir di sini. Dan moga-moga dengan keikhlasan kita itu akan memberikan kebaikan kita nanti di akhirat. Kemudian yang saya hormati, yang kita banggakan sama-sama Kepala Kantor Pertanahan nih
bersama-sama dengan kita akan menjelaskan. Moga-moga nanti yang hadir semuanya di sini itu bisa wano, terutama Pak Lurah ini. Nanti kalau mau ketemu apa biar gampang ya Pak ya, kalau ngurus kalau teman-teman supaya menjadi semuanya lancar. Itu kalau kita nih para pengusaha biasanya ya, itu yang tahu persis bahwa tanah itu kalau belum punya sertifikat itu tidak bisa bernilai ekonomi atau hubungan dengan bank, yang bisa mungkin dol saja ya. Nah kalau sudah bersertifikat nanti kita bisa ngomong sama bank, itu bisa disekolahkan bahasa kita bersama ini. Kalau belum bersertifikat nyekolahke sekolahnya swasta nih, bayarannya larang, maksudnya bunganya larang gitu. Orang suwe-suwe itu dipek harus siapa di sekolah. Nah kalau ini kan bisa diomongkan, bisa bisa tercatat semua. Nah, kalau boleh pesan, kalau memang nanti disekolahkan ya Bapak sekalian, kalau sudah punya, saya yakin rata-rata mungkin sudah punya semuanya karena tinggal 6% saja, dan di Gunung Kidul tinggal diri juga ya Pak ya, nggak banyak juga. Itu ya kolaknya ini harus yakin, jangan seneng nomor duitnya, engko bayar iuran SPP-nya nggak sesuai jadwal, aduh dari repot nih. Nek di sekolah ya kudu ngitung tenanan iso bayar. Itu nggih, iso bayar per bulane, sehingga nanti pas saatnya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun wis iso lulus. Nek arep di sekolah ke S2 ya itu. Wah, ini belum nih. Belum bosen nih sekolah kene saja. Nah jadi bagi sekalian, fungsi memang kita punya sertifikat bukan hanya untuk duit-duitan, itu nanti akan membuat moga-moga kehidupan ekonomi masyarakat kita itu bisa bergerak lebih baik lagi. Karena pasti ada di antara yang punya itu bukan sekedar simpenan, tapi mungkin punya ide usaha, punya macam-macam yang itu bisa mengenerate ya, tidak harus dijual, tetapi bisa berhubungan dengan pihak bank macam-macam. Nah oleh karenanya sekali lagi nanti terutama tentunya Pak Lurah ya, tolong disampaikan juga ke kawan-kawan lurah yang lain, kiranya program ini didukung ya sekuat-kuatnya, sehingga di Gunung Kidul nanti akan segera dapat terlaksana target-target yang ada. Nah tadi dalam ketika kita ngopi sebelum ke sini tadi, memang kita ini ada problem-problem kita sebut saja mungkin adat ya, atau problem turunan, di mana banyak proses yang dulu secara tradisional itu memang dilakukan di kita. Saya kira yang paling paham mungkin Pak Lurah ya. Itu kan kalau kita mau waris itu ada proses, harus ketemu macam-macam, ada rapat gitu. Ketika mau jual beli ya harus ada ada perseksen, ada saksi. Itu sebenarnya kearifan lokal kita ketika memang pada saat dulu ya, agar tidak ada problem di kemudian hari itu dibutuhkan hal-hal semacam itu. Pak Yaman ya? Yaman, saya belum mampir ke Bapak. Kalau yang ini kami sering mampir di tempat Pak Vito sendiri. Nah, ini bisa datang ke sana ya, ada stoknya banyak. Nanti mungkin Bapak bisa sampaikan ke siapa sikinya. Dan kalau ada apa-apa, ini ada masukan nih. Ini wakil kita di Gunung Kidul. Wakil wakil rakyat sebagai anggota DPRD. Ya. Motonya jelas, melayani sudah itu. Di mana-mana melayani Mas. Ya. Masukan teko kabeh beres, gitu. Nah, itu di mana-mana begitu. Jadi memang begitu. Saya sudah berteman lama dengan Mas Sugeng sejak beliau merantau ke mana? Ke Jogja, gitu. Kalau Kidul bengi-bengi beliau ini pernah
bahasanya OB di apa namanya di hotel ya Mas ya, pernah jadi OB di hotel, jangan dikira pernah jadi OB gitu ini ya. Jadi yang apa namanya yang takut itu yang pernah nyuruh Pak dulu. Sekarang kalau datang, waduh dulu saya suruh, sekarang jadi wakil dari anggota DPRD ya. Saya punya teman yang cerita aja, itu dulu OB di kantor kabupaten Karanganyar. Orangnya ada, namanya Pak Paryono. Pak Paryono itu dulu OB di Kabupaten Karanganyar. Nah, kemudian dia jadi wakil bupati. Ceritanya itu, wah itu langsung, yang nyuruh dulu, yang nakal, yang apa langsung ketahuan semua sama dia itu. Wah itu jadi ceritanya lucu kata dia itu. Wah, pokoknya repot masa. Ono si teko, ono si njaluk wapuro, ono si macam zaman itu. Ya, ini kira-kira hampir sama lah. Cuman alhamdulillah beliau bukan OB di kantor DPRD. Kalau kantor DPRD ya apa namanya yang di DPRD kita nggak tahu seger ya. Nah moga-moga nanti suatu saat beliau bisa geser ke yang dekat situ kantor, mungkin jadi Pak Bupati atau Pak Wakil. Gratis itu bukan berarti tidak ada yang bayar. Jadi Bapak Ibu yang tadi menerima itu kan tidak mengeluarkan biaya apapun bahasanya, kecuali yang untuk persiapan. Ya, ada untuk kopi, apa macam-macam ya, dokumentasi sendiri kan memang itu tugasnya yang punya. Ya, tetapi ketika proses itu ada di BPN itu semuanya biaya ditanggung oleh negara. Jadi biasanya digratiskan itu artinya biayanya ditanggung oleh negara. Lah kalau enggak gratis gimana? Yang ngukur siapa yang bayar? Si bensin ini itu. Ya jadi tolong betul ya untuk mungkin untuk Pak Lurah, tolong kasih tahu ke sahabat-sahabatnya Pak Lurah agar bisa ngasih tahu siapa yang belum itu Pak. Terutama yang waris-warisan itu Pak. Kan harus undang, mungkin ada yang warisnya di Jakarta atau di Sumatera, tolonglah datang sebentar. Atau biasanya pas apa nih, pas Rio ya Pak Iro kan udah teko. Nah pas teko itu rapat waris. Atau pas Rosulan, kita bersih desa. Nah itu tolong itu ini penting sekali. Ya supaya apa? Jangan sampai nanti kecewa, jangan sampai nanti bersulo. Oh, piye to pemerintah itu aku duwe apa nih sertifikat harus diberhentikan untuk bayar saya ini bersulo nih. Padahal salah duwe. Nah itu tolong kasih tahu ke teman-temannya ya. Perkenalkan, nama saya Sukardi dari Hargomulyo, Kecamatan Gandari. Yang saya tanyakan yang pertama, saya istilahnya pada tahun 2018 saya sudah di desa Hargomulyo sudah diadakan program PTSL. Kebetulan saya menjadi salah satu mas, jadi kelompok masyarakat yang ikut mengumpulkan warga masyarakat bagi yang mau mendaftarkan. Sudah kalau lama itu sudah meninggal. Jadi sampai sekarang saya